misalkan memang ya waktu yang menambahkan ukuran Mr. P itu rata-rata memang kadang-kadang mereka tidak paham dengan prosedur, bahwasanya prosedur itu tidak ada kontak fisik, dipikirnya kayak si emak-emak itu yang melakukan kontak fisik di pegang. Mak itu ya, mak itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa SNTV Channel, satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, dan satu rasa untuk Indonesia. Kembali bersama saya kali ini lagi di podcast Merah Putih di studio yang nyaman, dingin, nggak kayak kemarin-kemarin yang lari-lari di lapangan. Dan tentunya di podcast Merah Putih selalu menghadirkan hal-hal yang menarik, unik untuk dikulik dan diketahui oleh masyarakat banyak. Dan kali ini kita kedatangan tamu sangat istimewa dan luar biasa, lebih dikenal dengan nama Jeng Pepi. Beliau ini seorang praktisi bioenergi, kemudian public relation bioenergi solution center ya, sekaligus sekretaris DPC Perkumpulan Reiki Indonesia. Selamat siang Mbak Pepi, selamat datang di sini. Selamat sehat siang, selalu ya. Sehat. Mbak, ini saya panggilnya Jeng aja. Saya lebih suka dipanggil Jeng. Oh iya. Jeng Pepi ini sebenarnya praktisi bioenergi ini apa? Mungkin pemirsa agak praktisi bioenergi itu adalah seseorang yang melakukan suatu kegiatan ya, istilahnya kalau misalkan Anda masak itu disebut kayak koki gitu ya. Kalau kita melakukan chef gitu. Kalau kami melakukan terapi bioenergi dinamakan praktisi bioenergi. Supaya ini lebih istilahnya kita juga sambil mengedukasi masyarakat bahwasanya kita bukan dukun. Sebelum langkah jauh, bioenergi ini maksudnya apa nih? Bioenergi itu adalah energi yang dihasilkan dari tubuh kita sendiri sebenarnya. Jadi dalam tubuh kita itu ada energi yang bisa dikelola, kemudian ditingkatkan kapasitasnya untuk digunakan, ditransfer pada orang lain juga bisa, gitu Pak. Termasuk untuk pengobatan ya? Ya, jadi kalau terapi bioenergi itu adalah suatu tindakan yang dilakukan dari praktisi ke klien, itu untuk mengurangi, menambahkan, merubah, ataupun juga misalkan memindahkan sel-sel jenis tertentu dengan jenis energi tertentu juga, karena sebenarnya jenisnya nggak hanya yang dikenal masyarakat selama ini kan hanya kenal Reiki. Nah sebenarnya ada beberapa jenis gitu. Itu hanya penamaan saja, tapi apa beda-beda? Ada. Jadi kalau kita kenal Reiki itu sebenarnya adalah bioenergi sistem saraf. Kemudian orang kenal Kundalini itu adalah bioenergi sistem reproduksi. Kemudian ada bioenergi sistem pernafasan, ada bioenergi sistem peredaran darah, dan ada bioenergi listrik. Jadi berarti ada bagian-bagian sendiri ya? Jadi setiap bioenergi itu memiliki fungsi. Kaitannya dengan fungsi tadi ya? Ya, kaitan dengan fungsi. Kalau sekolah itu jurusan-jurusan tertentu gitu ya? Ya. jadi kayak misalkan sebenarnya kayak anggap aja kalau obat lah, misalkan obat batuk sama obat pilek itu kan sebenarnya beda gitu loh. Artinya ini yang diberikan bioenergi kepada kalau misalkan kondisinya apa dulu, jadi kita menetapkan suatu kondisi penyebabnya apa, jadi kita bisa menentukan menggunakan bioenergi jenis mana untuk melakukan tindakan untuk penyembuhannya gitu. Artinya berarti kita itu sebenarnya bisa untuk menyembuhkan diri sendiri berarti ya? Bisa, self healing. Jadi seharusnya kita kan kalau belajar bioenergi itu targetnya diri sendiri dulu, terapi diri sendiri dulu, baru terapi ke orang lain. Seperti saya dulu awalnya itu targetnya memang untuk bisa self healing karena saya punya sejarah pernah sakit. Jadi gimana supaya tidak mengkonsumsi bahan yang mengandung kimia. Nah itu tekniknya saya investasi kesehatan dalam bentuk belajar bioenergi. Berarti kan termasuk investasi kesehatan ya. Tapi dalam bentuk mempelajari bisa mengobati diri sendiri. Tapi ternyata kemudian malah jadi profesi. Itu sudah berapa tahun atau berapa lama untuk mulai dari belajar? Sekitar 2015 mungkin. 2015 sudah 6 tahun ya. Itu mulai dari belajar.
Jadi pertama dulu tuh saya tuh belajar dulu namanya Perkumpulan Reiki Indonesia tuh dulu namanya Waskita Reiki. Oh, Waskita. Ya, jadi saya awalnya itu belajar Reiki 1, ada tahapannya zaman dulu ada Reiki 1, Reiki 2. Tapi begitu ada pengumuman menjadi terapis spesialis tulang dan otot, chiropractic dan ortopedik, itu saya langsung daftar. Jadi lompat, saya kayak lompat kelas. Oh, berarti setelah mempelajari dasar kemudian untuk spesifikasi juga pakai sekolah lagi ya, berarti ya. Kayak sekolah gitu ya? Ya kayak sekolah. Jadi dulu awalnya sih kan kalau waktu mengambil Reiki 1 dan 2 itu udah langsung praktek. Kebetulan saya pas ada kegiatan di Surabaya gitu, waktu itu ada kegiatan dengan suatu komunitas gitu kan, terus teman-teman saya pakai praktek, gimana rasanya? Oh ternyata ada gitu, ada efeknya. Terus kemudian saya memberanikan diri untuk mencoba untuk belajar lebih jauh, karena itu buat saya itu tantangan yang luar biasa, karena itu 5 hari termasuk latihan ujian dan ujiannya. Jadi hari keempat itu udah dikasih klien. Kebetulan klien saya itu dosen di daerah Jogja, dia membawa MRI, bahwasanya dia ada alat itu hasil MRI ya. Ya, ada MRI itu ada saraf kejepit HNP di lumbar tertentu gitu. Dan itu langsung disuruh Pak Guru itu langsung praktek dengan klien, diawasi gitu tekniknya dari awal sampai akhir gitu, terus harus ada hasil di situ, dicek. Jadi langsung praktek dengan orang yang memang dengan kondisinya pasien, sakit. Iya, pasien, kita secara etika tidak menyebut pasien. Jadi kita menyebutnya klien aja. Klien. Ya, klien gitu. Ada klien kayak gitu, terus langsung dites saat itu juga bisa apa enggak. Perubahan. Jadi itu ada sekolah spesifikasi ya istilahnya. Kalau Mbak Jumpepi ini spesialisnya untuk tulang dan otot. Otot. Kalau kemarin kita ada pelatihan lagi untuk spesialis penyakit menular. Jadi sebenarnya ada juga. Kalau saya memang tidak banyak mengikuti kegiatan pelatihan yang secara praktis digunakan, karena Pak Irwan lebih memploting saya sebagai public relation. Jadi kemampuan saya secara public speakingnya itu lebih bagus ya. Secara kemampuannya untuk mendevelop scale up market. Karena memang selama ini kesulitannya kan kalau dalam bioenergi itu mengedukasinya kepada masyarakat mentransfer informasinya. Bagaimana orang yang nggak ngerti mau mencoba gitu, terus kemudian melakukan evaluasi terhadap apa hasil dari terapi itu sendiri. Jadi awalnya itu ya memang dasar dulu ya. Itu ya nggak, sebelum pertanyaan tadi belum terjawab. Yang berapa tahun ya untuk pelajari itu yang sehari aja Pak, waktu pelatihan memang cuma sehari waktu itu. Di Reiki 1 sehari, Reiki 2 cuma sehari kayak gitu. Terus kemudian kalau yang spesialis baru 5 hari itu ada ujiannya. Belajar 1 hari langsung bisa ya Mbak? Bisa. Apa semuanya memang bisa atau memang karena? Enggak juga sih, mungkin tergantung kekuatan niatnya juga. Karena kan sama kepekaan sih sebenarnya. Tapi kan sekarang lebih selektif dalam. Tapi kalau yang waktu ikut pelatihan itu kan jelas orang-orang yang memang sudah lolos seleksi. Kalau udah spesialis kan berarti kan basicnya udah bisa kan Pak. Jadi kalau yang sekarang karena kurikulumnya dirubah, jadi kita ada namanya BTD, itu bioenergi tingkat dasar. Kalau tingkat dasar itu wajib untuk menguasai 5 jenis bioenergi. Nah itu saya biasanya yang ini, kalau ada orang yang mau pelatihan sama Pak Irwan, saya yang kemudian mengedukasi di awal materi yang seperti ini, tekniknya seperti ini. Itu perlu berapa waktu itu? Rata-rata ya mereka juga kalau komit itu sehari 2 jam, bisa 5 hari juga bisa. Mulai dari dasar ya artinya. Tapi yang jelas pertama dicek dulu sih, dites dulu. Maksudnya yang itu, yang mau kepekaannya, iya. Tes pertama itu kepekaan dulu. Kalau nggak peka, nggak bisa merasakan energi sendiri, udah nggak boleh, nggak lolos. Gitu ya. Maksudnya peka terhadap energi sendiri ini baru ini. Ya ini. Agak menarik ini. Orang tuh sering kan diginiin, wah kundalinimu udah segini-gini. Kita nggak ada begitu Pak. Harus ngerti kita itu sampai di mana. Caranya dengan mengeluarkan energi dari tangan tengah ini, namanya kundalini. Kalau ngetes nggak boleh naik ke atas. Jadi harus ke bawah gini, istilahnya ke tanah ya. Karena dulu saya pernah gini, karena waktu itu saya masih baru ya, masih newbie dibandingkan teman-teman yang udah senior ya, ngetes pas gini dimarahi Pak Irwan.
Karena dengan kapasitas energi saya yang sudah sebesar itu waktu itu bisa membunuh makhluk energi gitu. Dan saya nggak ngerti. Jadi ya sekarang saya benar-benar ingat kalau nyuruh orang ke tes pun tetap prosedurnya saya suruh ke tanah. Itu baru orang datang mau belajar itu disuruh tes dulu ya. Ya, dia bisa merasakan posisi kundalininya ada di mana. Jadi kan dia karena letaknya di dekat tulang ekor, biasanya kan ada rasa kadang sensasinya kadang hangat atau apa. Nanti kemudian dinaikin dulu, nanti dia bisa ngerasain nggak perubahan lokasinya. Kalau dia bisa merasakan perubahan lokasinya itu baru boleh ikut pelatihan BTD, kalau enggak bisa. Tetap merasakan itu tetap dibimbing ya? Apa ya langsung tahu sendiri secara? Harus tahu Pak, karena bisa tahu. rasanya yang tadi ada di mana, yang hangat itu atau misalnya ada rasa sensasi, ada perubahan nggak? Oh dari sini Pak, naik Pak ke sini. Jadi dia bisa jelasin posisinya ada di mana. Nanti kalau udah sampai mentok di tapi itu pakai otak, bimbingan ya, pakai bimbingan untuk merasakan itu. Iya, kalau misalkan nggak peka biasanya di terapi dulu, kepekaannya dinaikkan. Tapi kalau udah dicoba 2 kali udah memang nggak bisa merasakan energinya sendiri, udah nggak boleh ikut. Karena bisa jadi dia mengalami kerusakan syaraf kan. Ya kan nanti kalau orang nggak bisa mengetahui level energinya dia sendiri, misalnya posisi kundalinya ada di mana kan, kalau nggak peka gimana dia ngerasain energinya keluar gitu. Iya. Gitu. Kalau saya mungkin ya susah untuk peka itu ya sekarang karena terlalu banyak beban. Apa itu pengaruh juga kira-kira itu? Karena mencari sensasi. Tapi kalau kita sebenarnya kalau mau tenang terus kemudian ngerasain aja udah. Karena kalau saya dulu memang basicnya nggak terlalu banyak. Sebelum belajar bioenergi pernah istilahnya mengenal tirakat kejawen gitu loh, yang dari puasa dan sebagainya. Itu mungkin yang lebih banyak membantu saya untuk bisa cepat merasakan ini. Istilahnya apa ya? Kalau saya bilang lebih cepat untuk kayak fokus kayak untuk menenangkan diri, atau juga sudah nggak mencari-cari sensasi bahwa segala sesuatu itu secara alami itu bisa dirasain gitu. Jadi kalau dulu almarhum guru saya itu misalkan minta saya puasa atau apa terus saya merasakan apa tuh saya cerita gitu. Jadi saya nggak dikasih tahu awalnya gimana tuh, suruh cerita. Oh ya kayak gitu ya. Oh ya udah. Jadi saya nggak akan mencari-cari. Oh nanti rasanya kayak gini enggak. Tapi cerita sendiri. Kok rasanya kayak gini gitu. Oh, berarti itu kepekaan dan nalarnya jalan. Gitu ya. Nah seperti orang kungkum tuh loh Pak. Sebenarnya kalau kepekaan itu juga bisa dilatih seperti hal-hal seperti itu. Pertama saya kungkum itu saya mikir ki jane ngopo ya. Awalnya orang pakai kungkum juga dulu pernah dulu pada hari tertentu, jam tertentu. Wah pertamanya rasanya marah gitu karena dingin terus nggak ngapa-ngapain apa ini. Tapi lama-lama saya paham bahwasanya ketika nggak bisa mengendalikan diri itu kita akan cepat lelah. Cepat lelah dan malah jadi kedinginan. Tetapi kalau sikap kita tenang, bisa menerima situasi itu, nggak terasa 2 jam itu ya biasa aja. Termasuk menghadapi karena apapun detak jantung, ya. Mbak. Detak jantung itu ketika bekerja lebih cepat gitu kan, itu kita membuat kita lebih lelah. Cepat lelah. Jadi itu ternyata adalah teknik untuk mengendalikan detak jantung. Kalau versi saya, bahwasanya Kak Kungkum itu untuk mengendalikan detak jantung. Anda bisa menguasai detak jantung Anda untuk lebih tenang dan bisa kalau orang Jawa bilang semelah gitu ya. Itu jauh akan lebih nyaman. Saya kira termasuk untuk mengatasi apapun kalau tenang tuh ya mungkin lebih mudah. Iya, karena itu bisa fokus. Jelas fokusnya kemana. Iya, kembali ke ini tadi yang pengobatan tadi. Masuk kepada bukan istilahnya pengobatan ya. Pengobatan pada klien tadi. Setelah melakukan masuk spesialis tadi tulang dan otot. Jeng WP ke tulang dan otot. Ya. Artinya kan termasuk klien pertamanya saraf kejepit tadi. Iya, saraf kejepit. Setelah itu melakukan itu juga. Setelah itu sebelum menjadi public relation biosen memang saya buka praktek di rumah. Dan waktu itu memang belum nikah, belum ada anak. Jadi saya masih kadang juga sering keluar kota juga untuk melayani klien-klien di luar kota. Jadi beberapa kasus yang saya tangani biasanya yang menyangkut memang lebih banyak ke tulang dan otot. Tapi kalau di rata-rata kalau perempuan, klien perempuan itu lebih ke estetika. Jadi kayak ke
agak meniruskan wajah kayak gitu. Oh, Terus tulang kemudian berarti termasuk menata ya, tidak menata tulang itu. iya, terus kemudian menambah volume payudara, mengencangkan payudara, mengencangkan misfi. Terus kemudian juga lebih kalau ada kelebihan lemak di perut itu kadang bisa dipindahkan ke payudara atau ke petanut. Jadi istilahnya lebih ke badan, ya badan ke badan. Itu ya. Kalau yang saraf tadi otomatis kan saraf ya, saraf. Ada juga yang skoliosis itu yang tulangnya melengkung. Ya, itu biasanya kan ada juga kan gejala awalnya misalkan dia cepat capek, tapi karena udah tahu skoliosis lebih gampang. Dia bawa X-ray-nya. Jadi kalau untuk yang berhubungan dengan medis saya minta hasil lab medisnya juga. Jadi nggak sembarangan orang ngira-ngira wah kamu ini enggak. Kita ada prosedur SOP-nya karena itu harus dicatat. Harus dicatat. Iya. Kalau cowok beberapa itu lebih banyak menambah ukuran Mr. P. Masnya yang operator itu. Tapi saya udah nggak iklankan lagi. Soalnya lebih banyak mereka yang lebih ke coba-coba. Coba. Tapi kalau yang hasilnya ada tercatat ada gitu. Jadi memang ada hasil bisa diukur juga. Saya mulai terpancing itu tanya itu tapi tanya aja. Enggak, yang ini tadi yang saraf, saya fokus yang saraf kejepit lah. Itu proses teknis transfer energi. Sekarang ke teknisnya. Teknis saja. Kalau secara teori begini. Jadi kalau misalnya kita ada klien datang bawa hasil labnya misalnya MRI-nya itu misalkan di lumbar 3 dan 4 gitu ya. Perumpamaan saraf kejepit di lumbar 3 dan 4. Teknis awal dia suruh berbaring. Kita menyalurkan biosaraf agar dia lebih rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Kemudian setelah itu kita istilahnya memanaskan tulang dengan bioenergi sistem pernafasan. Jadi seperti kayak menggosok tekniknya gini. Tanpa menyentuh itu, Pak ya? Tanpa menyentuh. Kita kalau menyentuh malah kena kode etik kita nggak boleh melakukan kontak fisik dengan klien. SOP-nya tadi tidak boleh menyentuh. Tidak boleh melakukan kontak fisik dengan klien. Tidak boleh melakukan kontak fisik. Karena kan kalau misalkan lawan jenis kayak itu kan tidak bisa ini ya. Nanti dia kepelecehan. Jadi seperti itu istilahnya tulangnya dipanasin. Nah, kemudian seolah-olah kita memegang tulang. Jadi kita anggap itu badan energi tulangnya kita pegang begini. Nah, kayak gini. Kemudian direnggangkan sambil istilahnya kita menyalurkan energi. Jadi seolah-olah dipegang sambil mengeluarkan energi. Nah, pada saat dipegang seperti ini kita istilahnya memberikan instruksi untuk sarafnya itu balik ke tempat semula. Tadi kan kejepit kan, direnggangin, kemudian dipulihkan. Nah, setelah itu selesai, kemudian dikembalikan lagi dengan istilahnya didinginkan tulangnya. Kalau enggak nanti kan istilahnya kalau misalkan mengalami goncangan apa nanti kan bisa bengkok gitu istilahnya gitu. Jadi kita harus mendinginkan tulangnya. Proses ini kembali proses pengobatan tadi ya, istilahnya pengobatan itu perlu kita beberapa kali penyembuhan, Pak, kalau pengobatan ya. Penyembuhan tadi itu pakai waktu atau beberapa kali maksudnya? Biasanya kalau prosedur kita kan ada 45 menit dibagi 3 turn. Jadi cek dulu 15 menit ada hasil atau enggak. Kalau ada hasil nanti dilanjutkan. Biasanya kalau ada keluhan itu kita suruh klien ngecek dulu lebih enak apa enggak, kemudian dilanjutkan lagi kayak gitu. Itu datangnya tidak cuma sekali ya? Tergantung klien sih, Pak. Soalnya kan tingkat parahnya tadi ya, tingkat keparahan. Jadi kayak skoliosis itu misalnya awal-awal itu bisa perubahannya misalkan bisa 5 sampai 10 derajat. Tapi setelah itu setelah terapi kedua dan selanjutnya itu biasanya sedikit sekali perubahannya. Dan nggak semua klien itu kan memiliki ini ya, Pak, memiliki komitmen untuk datang lagi penyembuhan untuk long term. Jadi kayak merasa udah enak kan gini aja nggak apa-apa gitu. Nah, rata-rata kan misalkan dia juga nggak bisa setor lagi hasilnya ketika sudah X-ray atau MRI lagi hasilnya seperti apa kan jarang, karena ukuran mereka keluhannya udah nggak ada, keluhannya udah nggak ada ya gitu. Jadi kita nggak benar-benar tahu bahwasanya sampai sejauh mana kalau dibuktikan dengan hasil lab itu seperti apa. Tapi ada yang membuktikan pakai lab, yang klien dengan pernah ada. Rata-rata kalau biasanya yang agak-agak lebih murah dibuktikan itu kan misalkan dengan tes darah, Pak.
Kalau yang tes darah itu biasanya yang bisa bisa lebih murah untuk dibuktikan kan. Kalau MRI kan pun mahal, X-ray juga prosedurnya itu. Jadi rata-rata kalau yang tes darah, kayak saya sendiri pun juga melakukan kayak tes darah juga kalau untuk misalnya kayak misalkan dulu saya pernah pusing nggak sembuh-sembuh, jadi ada prosedur yang saya lakukan sendiri. Saya tanya Pak Irwan, kok nggak sembuh ya, coba tes darah dulu. Ternyata itu nggak semua kondisi harus diterapi dengan bioenergi, jadi tahu penyebabnya dulu gitu loh. Tahu penyebabnya. Karena ternyata eritrositnya tinggi, hanya disuruh minum minuman yang mengandung ion saja ternyata. Jadi memang awal langkahnya itu harus mengerti penyebabnya. Jadi bisa sembuh itu kalau menghilangkan penyebab. Penyembuhannya itu adalah menghilangkan penyebabnya. Iya. Termasuk yang diet. Kayak kalau dulu misalkan dulu ada pernah menangani yang pengapuran tulang, Pak. Wah, itu agak lama itu. Kayak istilahnya kayak ngamplas loh. Kayak ngamplas tulang gini aja kerjaannya. Ya, gini. Kayak gitu. Kemudian kembali ke menuju ke kliennya. Kliennya itu dengan tidak disentuh. Kemudian misalnya Jeng Cepi melakukan terapi. Tidak disentuh. Maaf, tingkat kepercayaan klien gimana itu? Kalau sudah datang ketemu biasanya kan pasti ada trustnya, karena hampir semua layanan saya kan berbasis media online. 90% klien itu dari Facebook, istilah saya bilang itu aja. Lebih gampangnya itu mereka kenal saya dari Facebook. Kalau memang kalau dalam bisnis itu kan kadang orang itu ada yang punya komitmen, kalau ya siapa tahu ada hasil kan, dicoba dulu aja. Dan saya sendiri juga kadang kalau malah ke orang-orang deket itu, kalau mereka nggak minta terapi, saya mending juga nggak nawarin gitu loh. Karena nanti bisa juga misalkan belum tentu kayak keluarga sendiri aja belum tentu gitu bisa menerima metode seperti itu. Tapi kalau saya sih rasa percaya dirinya itu meningkat ketika saya bicara dengan data. Semua data saya itu saya simpan di Google Drive. Jadi nama, umur, keluhannya apa, terapi jenis apa, hasil apa, dan testimoninya itu saya simpan. Kliennya yang ditangani rata-rata istilahnya yakin terus kemudian dengan hasilnya sangat terasa misalnya. Banyak walaupun akhirnya penak ya. Loyal customer-nya lebih banyak. Jadi memang tingkat pertumbuhannya itu kecil, tetapi yang istilahnya kayak repeat order ya, kalau dibilang repeat ordernya itu lebih besar, karena saya lebih mengutamakan layanan. Ada garansi, Pak. Di tempat kami itu ada garansi. Maksudnya garansi? Nggak ada hasil nggak bayar. Nggak ada hasil nggak bayar gitu. Belum pernah dengar kan? Nggak ada hasil nggak bayar. Ada coba gratis. Terus kemudian yang tidak mampu untuk kasus-kasus tertentu yang memang itu namanya sakit ya, Pak ya, bukan yang untuk estetika. Kalau sakit di event-event tertentu kita menyediakan donatur loh, malah kita menyediakan donatur. Kita seringkali ada menyediakan donatur untuk orang yang tidak mampu tapi membutuhkan. Dan ada juga layanan itu kita bisa nyicil loh, Pak. Bayar mampumu sampai kapan. Jadi ada yang misalkan yang lama, maksudnya durasi lama kira-kira obatnya apa rata-rata? Yang penyembuhan apa obat? Maksudnya tekniknya. Kalau selama ini yang pastinya kalau yang berhubungan, kalau sudah sepuh yang berhubungan dengan tulang pasti lama. Karena hanya istilahnya nggak benar-benar sembuh sih, tapi mengurangi rasa tidak nyaman dalam kurun waktu tertentu tanpa injeksi. Biasanya rata-rata kan orang yang kalau entah laki-laki atau perempuan, rata-rata kalau bermasalah di lutut pasti datangnya ke medis untuk melakukan injeksi. Nah, injeksinya itu kan hanya untuk mengurangi rasa sakit, tetapi kan problemnya tidak bisa, karena kalau bantalan tulangnya sudah menipis gimana nebelinnya. Makanya kalau sebelum umur itu memang harus memperhatikan tulang. Jadi kalau memang masih cukup umur, bantalan tulang ini istilahnya bisa ditumbuhin sih, bisa ditumbuhkan. Bisa ditumbuhkan. Ya. Kalau yang kasus-kasus itu kan biasanya sudah aus, itu sudah nggak bisa berarti. Jadi kalau misalkan kayak HNP pun tuh karena ada penipisan bantalan tulang. Kalau ada bantalan tulang yang mengalami penipisan, misalkan dari hasilnya kita baca, itu harus ditumbuhin. Kalau yang itu saya prakteknya dulu pernah ke ayah saya sendiri. Itu di leher. Jadi di leher itu waktu sering ngeluh sakit gitu. Terus kemudian saya cek untuk X-ray, ternyata ada penipisan bantalan tulang di daerah leher. Nah, itu saya tumbuhkan, dan itu nggak bisa jarak jauh, jadi harus ketemu. Saya minta beliau ke Solo untuk saya terapi, dan itu teknisnya nggak bisa kalau hanya untuk yang masih level BTD gitu, harus spesialis seperti saya.
karena menyangkut besarnya power, besarnya power, dan juga masih harus menggunakan istilahnya power bank energy. Kita menamakannya proxy gitu ya. Jadi energinya ini pakai Kundalini yang fase 31 disimpan dalam sebuah batu ya. Batunya ini yang skala kekerasannya lebih dari 7. Jadi kayak untuk safir, sama satunya lagi apa ya yang biru itu? Giok. Bukan giok, nggak bisa Pak. Bisa. Ruby. Oh, ruby ya. Safir sama ruby. Itu yang skala kekerasannya kan di atas 7 ya. Memang kalau kayak intan itu kan paling keras ya. Tapi kan nggak ada yang memotong intan itu bentuknya mulus gitu kan. Karena kalau batu yang digunakan untuk menyimpan energi itu harus tidak boleh bocor, nggak boleh ada ujung runcing kayak gitu, harus halus. Itu kalau nggak retak Pak. Kita udah nyoba. Jadi kita pernah uji coba waktu di Jogja itu dulu, kita beli zaman batu akik lagi booming itu, kita nyobain Pak. Itu batunya lama-lama retak Pak, beneran retak. Karena itu nyimpan energi tadi mungkin ya. Iya, nggak kuat nyimpennya. Jadi dia istilah kapasitasnya nggak bisa menyimpan. Jadi setelah dites hanya safir dan ruby aja yang mampu untuk menyimpan. Kemudian itu energi yang disalurkan ke, jadi kayak power bank ya. Kalau nggak pakai itu butuh waktu yang lebih lama, padahal kita kan durasinya itu kan SOP-nya 15 menit. Tiap penyembuhannya hanya 15 menit. Enggak. Tadi loh yang durasinya. Karena jangan sampai kita kayak ngebuang energi langsung dihajar 30 menit atau 45 menit tanpa hasil gitu. Jadi setiap 15 menit itu evaluasi. Nah, karena itu menyangkut kompetensi. Kalau dalam waktu jika nggak berubah, nggak usah dilanjutkan. Nggak usah dilanjutkan. Biasanya faktornya banyak dari kliennya atau dari terapisnya, maksudnya apa? Saya tidak punya cukup data untuk mengatakan itu, karena saya nggak tahu data-data teman-teman yang lain ya. Tapi kalau pengalaman saya sendiri rata-rata misalkan kondisinya kayak mau tambah tinggi badan atau bisa tambah tinggi badan berarti. Biasanya kan memanjangkan tulang kaki. Nah, tapi problemnya itu dia nggak punya cukup lemak di badannya untuk diambil. Kan susah. Kalau nggak ada cukup lemak, kalau ngambil lemak dari orang lain ya anggap aja bisa kecer di jalan gitu. Berarti kondisinya tidak memenuhi syarat gitu istilahnya. Kliennya itu tidak memenuhi syarat untuk gitu. Atau misalnya kondisi yang kalau faktor umur juga mempengaruhi. Faktor umur, kalau yang lebih muda pasti jelas lebih gampang diterapi daripada yang lebih tua gitu. Terus panjang saya agak confused tadi. Ini ketika praktek penyembuhan, pasti ada sesuatu yang menarik ya. Pengalaman yang menarik. Kira-kira yang paling menarik penyembuhan yang bagaimana? Kliennya angel apa misalnya banyak tuntutan kemudian ada klien yang misalnya kan kadang memang tidak terlalu bisa mengevaluasi perubahan gitu ya. Jadi misalnya habis terapi terus seharusnya biji terapi dia nggak terlalu merasakan perubahan, padahal memang sebenarnya kalau kita kan ada garansinya, kalau nggak ada hasil memang kan nggak bayar. Jadi kenapa gitu loh, kan saya juga nggak bisa menjelaskan gitu karena kita kan semua terapi yang kita sudah publikasikan itu kan sudah diuji cobakan dalam grup kecil dulu di tempat kita dulu. Kita sesama terapis saling terapi lah atau gimana, kita uji coba seperti itu kan. 80% berhasil, itu baru dipublikasikan. Karena kan untuk sesuatu yang baru tuh kita kan juga perlu data Pak. Jadi tinggal keberhasilannya sampai di mana. Tercatat itu ya. Ya tercatat. Sebagai tapi kalau beberapa orang tuh yang misalkan memang ya waktu yang menambahkan ukuran Mr. P itu rata-rata memang kadang-kadang mereka tidak paham dengan prosedur. Bahwasanya prosedur itu tidak ada kontak fisik, dipikirnya kayak si emak-emak itu yang melakukan kontak fisik di pegang. Emak itu ya. Padahal saya bilang waktu itu pernah ada yang mau narik tangan saya. Sebentar Mas, saya bilang. Di tempat saya itu prosedurnya nggak begitu gitu. Saya nggak perlu lihat ukurannya juga gitu, gitu. Jadi diukur sendiri gitu loh. Ini teknisnya mengukurnya seperti ini saya berikan. Jadi sebelum ereksi ataupun dalam kondisi ereksi ada dan tidak diukur dengan pita, kemudian nanti dicek lagi dengan pita lagi, dan itu nanti bisa dievaluasi pertambahan panjang dan lingkar.
Karena itu dua tekniknya ada dua Pak. Jadi untuk menambahkan panjang dan menambahkan lingkar itu kan tekniknya berbeda. Kalau menambahkan lingkar itu kan harus seolah-olah kita berada di dalamnya untuk menambahkan gitu. Terus kalau yang memanjangkan itu kayak kita mendorong gitu. Dan ini teknisnya nggak gampang karena satu, saya harus ngambil lemaknya dulu dari badannya, pakai kundalini dipanasin lemaknya, terus nanti pakai biodara dimasukkan ke situ. Terus saya ngambil HGH pakai biolistrik hormonnya diaktifkan, HGH itu dimasukkan ke situ. Jadi tekniknya kan rumit itu. Kalau orangnya nggak serius kan, yang terapi capek nggak ada hasil. Dan itu terapi penyembuhannya itu seketika bisa Ada yang pernah ngecek, jadi saya pernah dipanggil ke Surabaya. Waktu itu pernah ada klien dari Jayapura gitu. Pernah ngeliat handphone saya, terus kemudian saya minta catat sendiri. Saya minta, Bapak silahkan ukur, catat, nanti setelah terapi dicek lagi, dicatat gitu. Ini ya kalau nggak ada hasil saya nggak dibayar dong Pak. Kan perjanjiannya ada hasil dibayar. Ini agak menarik biar jadi shot ini. Tambahnya berapa senti sih Mbak? Yang dianggap ada hasil itu kalau 0,6 cm itu baru boleh dianggap ada hasil. Karena kalau untuk daerah itu nggak mungkin yang heboh banget sih Pak. Karena itu jadi iklan-iklan itu ya terlalu heboh ya iklan ya. Wah, saya nggak pernah membuktikan. Nggak pernah membuktikan. Ya itu yang kaitannya dengan klien yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, kalau yang menyenangkan ya, tuh jadi mereka langsung ya kayak dianggapnya itu adalah kayak dukun yang lainnya itu. Tapi ini beda, dukunnya cantik ya. Ya karena cantik itu resiko. Oh lah resiko ya. Saya saja berpikir khusus dengan itu tak panjang-panjang. Padahal fokus saya ke tulang tadi, yang saraf dan tulang tadi. Iya. Ya. Kalau klien yang menyenangkan, yang gampang itu ada. Saya itu punya klien tetap. Ya. Beliau adalah kepala rumah sakit di Pekalongan. Malah kepala rumah sakit. Dokter spesialis. Ya. Jadi dia kenal saya itu dari tahun berapa ya? Mungkin 2003. Jadi dia benar-benar tahu perjalanan saya dari orang yang masih biasa banget sampai belajar jadi terapi dan sebagainya. Dan kemudian ketika tahu aku ada kondisi kayak gini, dia itu senang jajan, nggak senang olahraga. Dia tuh pengennya pokoknya di terapi ada hasil gitu. Jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu loh. Nah, kayak gitu tuh yang penting dia ada hasil gitu loh. Jadi nggak nanya ini prosedurnya gimana, sampai kayak gitu. Padahal dia dokter loh ya, spesialis lagi. Tapi dia merasanya bahwa kalau ada hasil nggak masalah gitu loh. Ya udah coba kan gratis kan. Terus kemudian enak nih. Aku misalkan kan dia kondisinya kadang ada pasien, ada operasi dan sebagainya. Komentarnya gini, wah tidurku lebih enak, aku jadi nggak capek-capek misalnya kayak gitu. Udah pokoknya aku tiap bulan terapi ini ya. Terus dia juga tiap bulan itu minta diinstal penetralisir nikotin. Dulu kan dia perokok. Tapi waktu terakhir saya tanya, Dok kok masih mau minta install penetralisir nikotin kenapa? Emang masih ngerokok? Enggak. Lah buat apa? Yang isengin teman-temanku aja biar nanti rokoknya tak pegang, nanti kan langsung rasanya beda. Kayak gitu dia buat iseng. Kalau penetralisir dia buat isengin teman-temannya aja. Tapi kalau yang terapi rutin, dia terapi peremajaan sel itu memang dia benar-benar masalah. Jadi dia udah nyoba beberapa jenis terapi, kalau dia merasa itu ada hasilnya lanjut. Kayak misalkan vitalitas pria, terus kemudian dulu ada spiritual, pokoknya apa aja terapi dia coba, dia merasa ada hasil, dia tetap lanjut terus. Jadi secara berkala dia terapi gitu. Padahal itu dokter spesialis ya. Spesialis. Tapi di terapi dengan teknis bioenerginya ada hasil intinya di situ. Ada laporan secara kalau dia kan orangnya nggak suka minum suplemen, juga senang jajan, senang makan, olahraga dia juga nggak terlalu senang, tapi kan dia pengennya tetap sehat, tidurnya nyenyak, dia kerja lancar gitu kan. Lah saya kan intinya kan gimana memberikan solusi, ada solusi nih kayak gini-gini mau coba, ya udah. Jadi begitu ada hasil dia merasa itu aku mau diterapi terus nih secara berkala, karena buat dia terapi bioenergi ini adalah bagian dari maintenance kesehatan dia, karena dia tahu
dia seneng makan, jajan, nggak olahraga kan. Penjagaan fisik itu satu, jaga makanan, Iya. istirahat dan berolahraga Iya, kan saya ya. sering lihat apa yang dia posting di sosial media, makanannya dia ngapain apa aja. Saya tahu banget. Jadi memang saya tugasnya memberikan solusi untuk yang kadang orang yang butuh solusi seperti ini gitu loh. Jadi dia nggak terlalu seneng olahraga tapi doyan makan. Tadi saya sempat klik satu kata agak terlewat, tadi sudah saya catat. Jarak jauh tadi, Pak. Iya, Artinya memang tidak harus ketemu, itu bisa juga ya. bisa. Asal kita tahu siapa orangnya aja. Oh gitu ya. Iya. Itu lewat apa? Saran Foto. apa? Foto ya. Foto. Berarti transfernya lewat foto dia. Ya transfer. untuk mengidentifikasi orangnya yang mana aja gitu. Kalau dulu saya kan awal-awal praktek Kalau sendiri. misalnya ketemu nggak nyentuh, mungkin masih Jadi nalar. awal-awal Ya? belajar itu kan saya kadang ngetes nih. Ada teman misalkan di luar negeri. Yang paling jauh saya ngetes tuh di Greenland. Greenland kan ada ya. Amerika yang mau di sana ya. Berarti ya. Greenland. Jadi ada teman itu terapi jarak jauh, terus dia bilang lebih enakan gitu kan. Oh ya berarti nyampe juga ya. Kan itu pembuktian diri saya sendiri. Karena memang ada beberapa teman dekat itu yang kadang kalau lagi ada problem itu terus yang butuh solusi cepat misalkan itu juga minta nggak bisa ketemu gitu kan. Kalau selama itu tidak menyangkut tulang dan otot yang bisa saya atasi saat itu untuk meredakan atau apa ya saya terapi jarak jauh. Tapi kalau kondisinya saya sedang mengajar gitu, kadang ada kayak gitu, saya mengirim virtual assistant saya. Di virtual assistant itu duplikasi diri saya dalam bentuk energi yang saya perintahkan untuk melakukan terapi pada orang itu kayak gitu. Jadi Sehingga yang kliennya di sana dengan posisi siap diterapi gitu ya. paling tak suruh relax aja sih, rebahan. Iya. Biasanya mereka rebahan aja gitu. Karena biasanya rata-rata yang urgent itu kan menyangkut sesuatu yang menyangkut kondisi nyeri atau tidak nyaman kan. Biasanya aku lagi ngajar, tak kirim VA aja ya gitu. Jadi saya kirim VA aja, dah. Pokoknya saya suruh si VA aku tak suruh nerapi orang ini udah. Tak kasih instruksi aja. Kan saya tahu keluhannya rata-rata apa gitu. Hanya orang-orang kadang ada beberapa hal juga yang misalkan kayak telusupen, itu kan belum pernah ya saya nerapi orang kayak gitu. Ada teman yang di Semarang itu tiba-tiba, Mbak aku minta solusi kondisiku kayak gini. Terus super itu kan kemasukan. Iya. Itu udah sampai berapa bulan gitu loh, di kakinya tuh nggak bisa keluar. Jadi udah nyoba berbagai metode, dia nggak. Soal itu saya kadang secara intuitif aja, jadi kadang nggak terlalu mikir teorinya, intuitif aja. Coba kakimu direndam garam, terus tak terapi dari sini. Saya mau ngerasain aja, tak ambil serot gitu. Terus abis itu coba dipakai jalan, masih ngeganjel nggak? Udah nggak ada, hilang kayak gitu. Kalau terus bilang aku bayar berapa, katanya kamu traktir aku es krim aja, itu nggak ada di SOP soalnya nggak bisa dilaporkan dulu. Jadi ada beberapa hal yang ada saatnya kita nggak terlalu teoritis, secara intuitif aja untuk memberikan solusi gitu. Jadi ada juga yang misalkan teman saya di Boyolali terus agak ada keluhan gitu, terus tak terapi, terus habis itu enak kan aku lebih bisa ini. Aku mbak apa yang mau gue? Mbak aku ya orang ngerti kok, pokoknya tak terapi gitu. Ya, jadi semuanya sebenarnya intinya kan mentransfer energi dia. Transfer energi. Ya, kadang kan kalau kayak kita ngirim VA itu kan kita nggak harus mikir tekniknya. Karena dia tuh bekerja secara otomatis sesuai kemampuannya, mirip-mirip dengan kita lah kayak gitu. Jadi saya instruksi aja nih terapi si A gitu. Oh, yang di VA tadi ya Mas. Ya, VA. Ini mungkin sebenarnya panjang menarik, tapi kan memang karena ada batas-batas tertentu ya. Di sini juga tidak bisa langsung praktek, Mbak. Sebenarnya yang menarik itu dicoba. Yang ada di sini misalnya. Mas Trias mau di terapi gimana? Kasihan dia jomblo. Masyarakat itu kan pengen terus pengen tahu, kemudian juga pengen sehat lah istilahnya. Punya kiat-kiat untuk masyarakat lah atau dengan bioenergi. Oh iya, tentunya. Kalau dengan bioenergi yang jelas ya belajar membuka diri dulu, membuka pikiran bahwasanya ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti, bukan ditakuti karena bisa dipelajari. Sebenarnya kan bukan sesuatu yang kadang awal belajar saya juga kadang dianggap musyrik.
kayak nyalahi Tuhan dan sebagainya. Ini kayak dianggap kekuatan kegelapan lah, apalah. Dan banyak yang menganggap dukun itu loh. Padahal enggak juga. Karena kalau mau belajar dari teknologi zaman purba lah istilah anggap aja, atau dalam keberadaan kita ini sebenarnya kan kita juga nggak benar-benar hidup di sistem di universe ini kita sendirian kan, enggak. Ya. Bang, ada makhluk lainnya juga punya kemampuan seperti itu. Kalau bisa telepati ya bisa ngecek. Kalau nggak bisa telepati kan memang nggak bisa ngecek. Dan di agama apapun mengakui ada makhluk di alam yang lain. Ya. Nah, dan tapi kalau Pak Irwan sudah membuktikan ada yang tinggal, dia menyebutnya makhluk Andromeda karena memang tinggalnya di Andromeda kayak gitu. Kalau untuk masyarakat ya pertama ya harus untuk mau membuka pikiran dulu, terus kemudian cobalah untuk mempelajari. Misalkan ada beberapa orang tuh yang nanya sama saya kasih file bioenergi untuk awam. Jadi untuk orang awam dulu memahami apa sih bioenergi itu. Terus kemudian kalau pengen tahu apa sih materinya kalau belajar bioenergi, ya saya berikan materi bioenergi tingkat dasar. Itu materinya gratis. Jadi untuk dibaca bisa. Tapi kalau untuk mau memperluas wawasan yang lebih jauh tentang bioenergi, bisa baca e-book yang ditulis oleh Pak Irwan. Itu bener pengalaman Pak Irwan sendiri, karena Pak Irwan tuh belajarnya juga melalui sebuah pengalaman dan juga banyak hal yang sudah dilakukan untuk bisa pencapaiannya saat ini kayak gitu. Jadi harus membuka diri dulu. Tapi sering Jeng Pepe ini berkolaborasi dengan Pak Irwan ya, artinya Jeng Pepe tiap hari Pak, karena ketika penyembuhan, ketika pengobatan lah, penyembuhan. Iya. Kalau bisa dibilang karena officially saya adalah public relation-nya, jadi pasti hampir semua klien yang memang tidak bisa dilakukan tindakan tekniknya, saya memang tidak bisa. Ada banyak teknik yang memang kami hampir semua dari kami itu memang belum bisa karena menyangkut powernya. Karena memang ada beberapa teknik yang diajarkan itu memang tekniknya tuh sulit dan menguras energi banget. Pegelnya minta ampun di tangan. Yang jelas tuh pasti di tangan. Jadi kayak misalkan ini yang kasus ringan aja, misalkan kayak misalkan saya baksos dulu, pernah baksos di Pasar Kembang lantai 2 itu. Waktu itu ada 16 klien. Saya nerapi 16 orang. Aku sampai minta es batu di mangkok untuk ngekem jari. Pernah misalnya dipanggil ke klien nerapi ke rumahnya tuh, kadang aku juga gitu. Kalau nerapi orang serumah aku mintanya es batu buat ngerendam tangan karena tanganku sampai panas sakit kayak gitu, karena memang untuk jalur energi kan. Iya. Nah, tapi kalau memang sudah terbiasa, memang nanti kita kalau nerapi semakin lama atau semakin banyak itu memang akan terlatih sih. Itu menyangkut stamina juga. Jadi makanya kalau untuk terapi tatap muka kan tulang dan otot dulu saya batasi sehari maksimal cuma 5 orang untuk kasus-kasus gitu, karena nanganin satu orang misalnya 45 menit aja gitu udah pegel banget itu rasanya. Ya, ini sebelum closing nih ya, patah tulang nih bisa Mbak? Patah tulang kalau belum lama kemungkinan bisa, karena tergantung umum. Membalikkan lagi ya? Oh, kalau membalik saya belum pernah. Kalau yang retak aja itu biasanya saya anggap aja disambung lagi itu, dilem gitu lah ya, dilem pakai bioenergi gitu. Nah itu kalau belum lama bisa. Kalau teknik yang harus kayak membalik kita belum pernah ada, karena rata-rata kan kasusnya itu ya paling retak tulang, bukan yang telangnya geser ya. Untuk tulang geser itu tekniknya kita belum pernah ada. Rata-rata hanya retak. Kalau saya retak yang di metakarpal jari itu pernah, karena dia main ini perkusi. Oh, panas sering mukul. Iya, dia mau pentas, kemudian karena retak metakarpal itu, terus kemudian terapi untuk agar bisa, karena harus disuruh dokter istirahat kan nggak boleh kan, nggak bisa, dia udah ada jadwal performance. Nah itu ya saya terapi itu seharian itu agar dia bisa pulih tangannya. Selain profesi ini Pak, praktisi bioenergi, selain praktisi bioenergi, tapi punya, tadi saya dengar yang herbal tadi. Oh itu salah satu istilahnya bentuk dedikasi saya juga kepada masyarakat. Kalau untuk kembali kepada alam, menggunakan tanaman, akar ataupun bunga sebagai media untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Dalam bentuk
teh herbal. Oh, Jadi teh herbal ya. kalau dalam bahasa Minuman. ya di dalam bahasa asing disebut tisane kayak gitu kan. Kalau orang baca tisane gitu. Itu kalau dalam bahasa Indonesia kita lebih kenalnya dengan herbal tea, Herbal atau tea. teh herbal gitu. Boleh sebut merek Pak di pemirsa boleh. Saya membuatnya dengan brand Arumdalu, mereknya udah terdaftar. Jadi masih dalam rangka untuk melakukan istilahnya apa juga riset lebih lanjut. Jadi saya juga menanam telang, daun mint dan pandan di rumah. Jadi setiap bahan yang saya gunakan itu saya uji coba dulu untuk dipakai. Karena bagaimanapun rasa itu akan mempengaruhi Pak. Orang kan nggak kalau misalnya nanti nggak enak gitu kan ya. Jadi meracik kayak gitu pun juga perlu komposisi yang tepat agar rasanya juga bisa dinikmati. Tapi itu terlepas dari yang praktisi bioenergi tadi ya. Iya, hanya bentuk lain karena saya kan berpikir bahwasanya memang tidak semua kondisi bisa diterapi dengan bioenergi. Kalau untuk maintenance kan dengan meminum istilahnya apa ya? Kandungan yang bermanfaat itu kan akan membantu gitu loh. Jadi kan lebih baik menjaga daripada mengobati. Oh ya. Jeng Pepi ini sudah banyak sekali informasi dan terutama hal-hal berkaitan tadi ya dengan bioenergi terapi secara teknis tenaga itu kan banyak orang tidak tahu juga. Tadi sudah banyak disampaikan dan mungkin masyarakat menjadi semakin paham ya. Ya memang pengobatan dengan tenaga Reiki tadi ya itu tidak perlu, ada yang tidak perlu disentuh, tidak perlu bertatap muka langsung, sehingga tapi secara hasil terbukti tercatat, ada yang tercatat ya banyak juga yang mengalami kesembuhan. Nah, ini hal yang baru buat masyarakat. Terima kasih Jeng Pepi informasi yang sudah disampaikan. Sama-sama Pak. Semoga tetap eksis dan semakin orang banyak tahu dan tentunya menjadikan orang banyak sehat ya. Ya, yang jelas kita setiap hari Minggu itu ada bakti sosial itu gratis. Jadi setiap hari Minggu itu boleh minta install antivirus istilahnya antivirus biolistrik statis di tangan untuk bisa mematikan sejenis virus, bakteri, parasit, mikro. Jadi sebenarnya kayak gitu. Di rumah tapi itu? Enggak, jarak jauh semua. Oh, jarak jauh semua lewat. Terus sama penyakit lambung, kondisi lambung itu sama jantung koroner. Jadi 3 Pak. Lewat IG dan Facebook tadi ya? Boleh. Oh, nanti IG-nya disampaikan. Bisa. Jadi Kak setiap hari Minggu tuh ada itu, ada bakti sosial itu. Jadi sampai sekarang masih dibuka sampai sekarang. Jadi selama pandemi ini terutama memang dikhususkan untuk yang kayak untuk menangani COVID-19 itu bisa dengan listrik statis. Terus kemudian kalau untuk yang gratis, kalau untuk mau nyoba gratis yang tanpa syarat apapun itu namanya duplikasi Reiki di tangan. Nanti diberikan kemampuan install di tangan. Nanti untuk bisa kayak mengatasi rasa nyeri tidak nyaman atau migrain di area-area tertentu, tinggal ditempel doang, Mbak. Saya sakitnya di sini. Mengobati diri sendiri. Kalau di hati berarti di sini. Kasihan Mas Jani. Sakit hati terus. Jadi itu ya yang bisa bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Jadi di samping ada bakti sosial setiap hari Minggu, yaitu ada duplikasi Reiki gratis di tangan. Lewat IG dan Facebook bisa hubungi Jeng Pepi. Iya, bisa lewat WA juga boleh. Lewat WA. Ya. Nanti nomornya biar dicatat, tertulis di. Matur sangat Jeng Pepi atas waktunya. Sama-sama Pak. Moga-moga ini menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih mengetahui dan ya. Iya. Jadi tidak tahunya tidak. Saya bukan dukun. Bukan dukun dan tidak khusus hanya panjang-panjang tadi ya. Tapi masih banyak yang lain ya. Banyak sekali cabang bioenergi itu banyak sekali. Ya. Demikian pemirsa bincang-bincang kami di podcast Merah Putih dengan Jeng Pepi, praktisi bioenergi. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.